Halo co-friend, di sini ada soal. Ada dua larutan. Larutan pertama terdiri dari sukrosa 102,6 gram. Kemudian massa airnya 1000 gram. Kenaikan titik didih larutannya, yaitu delta Tb-nya, 1/9 dari delta Tb larutan kedua, yaitu kalsium bromida. Berarti kalau kita tulis, delta Tb larutan pertama sama dengan 1/9 dari delta Tb larutan kedua. Kemudian kita ke larutan kedua. Ada kalsium bromida 40 gram dan air 200 gram. Yang ditanya, berapa derajat pengionan atau alfa dari CaBr2? Oke, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan salah satu konsep dari sifat koligatif. Di sini berhubungan dengan kenaikan titik didih larutan atau delta Tb. Ingat, kenaikan titik didih larutan itu ada dua, yaitu untuk larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kita tinjau dulu sifatnya. Larutan pertama adalah larutan sukrosa. Berarti dia adalah larutan non-elektrolit, karena sukrosa tidak dapat terion menjadi ion-ionnya. Larutan kedua, jelas dia garam ya, berarti elektrolit. Nah, rumusnya itu nanti berbeda. Di sini jelas sukrosa adalah terlarut, airnya sebagai pelarut. Begitupun dengan larutan 2, CaBr2 adalah zat terlarut, airnya adalah pelarut. Oke, sekarang kita coba bedah persamaan kenaikan titik didih larutannya. Yang pertama, delta Tb itu sama dengan molalitas dikali Kb. Ini untuk larutan non-elektrolit. Kemudian, yang kedua, delta Tb itu molalitas dikali Kb dikali I. Ini untuk larutan elektrolit. Kita punya larutan kedua itu elektrolit ya, jadi kita tulis dulu reaksi ionisasinya. CaBr2 menjadi Ca2+ plus 2Br-. Di sini perbedaannya itu ada I ya. I itu adalah faktor Van Hoff, yaitu 1 plus jumlah ion dikurangi 1 dikali alfa. Jadi, ini yang akan kita cari. Yang pertama kita cari I dulu dengan persamaan, delta Tb1 itu sama dengan 1/9 delta Tb2. Baru nanti kita bisa dapatkan derajat pengionannya. Oke, sebelum mencari I, kita kan butuh data molalitas. Jadi kita cari molalitas larutan pertama dan kedua dulu ya. Untuk larutan pertama, molalitas itu adalah massa zat terlarut, berarti massa sukrosa, per mr, dikali 1000, per massa pelarut, yaitu air. Di sini belum diketahui mr dari sukrosa ya. Mr dari sukrosa itu 342. Dari 12 kali ARC, plus 22 kali ARH, plus 11 kali ARO ya. Kita masukkan ke sini. Berarti molalitasnya, massa sukrosanya 102,6 gram, per mr-nya 342 gram per mol, dikali 1000 per massa air, 1000 gram. Sehingga molalitas sukrosanya 0,3 molal. Kemudian kita ke larutan kedua. Berarti massa CaBr2 per mr dikali 1000 per massa air. Massa CaBr2 40 gram per mr CaBr2. Belum diketahui juga. MR-nya adalah 200 ya. Didapat dari ArCa plus 2 kali ArBr. Dikali 1000 per massa air 200 gram. Sehingga molalitas CaBr2 yaitu 1 molal. Oke, sekarang kita ke rumus delta Tb-nya. Kita bandingkan kedua datanya ya. Berarti delta Tb larutan sukrosa per delta Tb larutan CaBr2 sama dengan molalitas dikali Kb, karena sukrosa adalah non-elektrolit, per molalitas dikali Kb dikali I, karena CaBr2 adalah elektrolit. Kb-nya bisa kita coret. Delta Tb sukrosa tadi adalah 1/9 dari delta Tb CaBr2. Kita masukkan saja. Per delta Tb CaBr2 sama dengan molalitas sukrosa. Tadi molalitasnya adalah 0,3 molal. Per molalitas CaBr2, yaitu 1 molal. Dikali I yang kita cari. Delta Tb-nya berarti bisa kita coret. Sehingga nilai I-nya adalah 2,7. I ini akan kita pakai untuk mencari alfa. Tadi CaBr2 kan terdiri dari Ca2+ dan 2Br-. Jumlah ionnya, tinggal kita jumlahkan koefisien ion-ionnya. 1 plus 2, berarti 3. Sehingga kita masuk ke rumus I, yaitu 1 plus jumlah ion dikurangi 1 dikali alfa. Berarti 2,7 sama dengan 1 plus jumlah ionnya adalah 3, min 1 dikali alfa. Kita pindah ruas,
sehingga 1,7 sama dengan 2 alfa. Maka alfanya 0,85. Jadi ini adalah nilai dari derajat pengionannya ya. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.